Manusia, semenjak mengenal waktu dan perhitungan usia bumi, telah bisa mempelajari struktur dan sejarah awal alam semesta. Meskipun mungkin sangat telat dibandingkan kelahiran alam semesta itu sendiri. Ilmu pengetahuan yang membahas itu semua adalah kosmologi, di mana semuanya bermula dari sebuah ledakan. Lalu bagaimana akhirnya? Beda-beda menurut kepercayaan masing-masing. Studi tentang akhir dari alam semesta ini disebut eskatologi, yang biasanya merujuk pada kata kiamat atau akhir zaman. Lalu bagaimana konsep kiamat dari semua kepercayaan? Aku udah merangkumnya dengan melihat dari pandangan 5 agama besar di dunia. Pertama adalah konsep kiamat dalam agama Yahudi, yang dalam Taurat sering disebut akhir hari-hari. Meskipun dalam agama Abrahamik, kiamat adalah proses linear, tak berubah dan berdiri sendiri, namun umat Yahudi menganggap kiamat juga didapatkan dalam gagasan tentang penebusan tanpa penderitaan. Kiamat dalam Yudaisme meliputi beberapa hal yang saling berkait, yang kemudian diartikan sebagai rentetan peristiwa menuju akhir zaman. Pertama adalah berkumpulnya orang-orang terbuang di tanah yang dijanjikan. Banyak yang menganggap itu adalah Israel. Lalu semua musuh Yahudi akan dikalahkan. Dan akan ada pembangunan bait suci atau tempat ibadah yang modelnya pernah digambarkan oleh seorang arsitek Belanda merujuk pada penjelasan yang ia baca. Setelah dipulihkannya persembahan kurban dan tempat ibadah, manusia yang telah mati dibangkitkan. Dan datanglah Mesias, sosok wakil Tuhan yang akan menyelamatkan manusia. Di masa itu peperangan besar akan terjadi, merujuk pada Armageddon, perang akbar yang membinasakan banyak manusia. Namun, Tuhan akan turun langsung membinasakan kejahatan dan menyelamatkan umat Yahudi. Setelah peperangan berakhir, tibalah masa ketenangan, kesucian, dan perdamaian. Di masa inilah manusia mengenal Tuhan secara langsung yang dinamakan masa Olam Haba. Penderitaan besar akhir zaman Yahudi ini juga diimani oleh agama Kristen. Begitupun dengan konsep kedatangan Mesias. Dalam Kristen, sosok tersebut adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Namun sebelum semua itu terjadi, akan ada tanda-tanda kecil. Di antaranya merajalelanya bencana alam, gempa bumi, longsor, angin topan, dan badai. Munculnya penyakit baru yang belum diketahui obatnya, kelaparan dan kemiskinan, kekerasan di luar kontrol, seks bebas, perang terjadi di mana-mana, perkembangan teknologi dan industri yang semakin pesat, kemudian meningkatnya ilmu pengetahuan, stres yang meningkat, kemerosotan moral ajaran Kristen, namun gerakan pembangunan rohani terjadi secara besar-besaran. Tapi banyak juga penyebaran ajaran serta munculnya mesias-mesias palsu. Krisis lingkungan dan ketakutan akan maut serta pemusnahan semakin mendalam. Setelah semua hal tersebut terjadi, maka akan datang tanda-tanda dari langit. Matahari, bulan, dan bintang akan gelap, hingga bintang di langit berjatuhan dan meteor menabrak bumi. Saat semuanya hancur, maka sosok yang disebut Antikristus pun akan muncul, memimpin dunia dengan penuh kelicikan dan kehancuran. Dan Yesus Kristus pun akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Kiamat versi 2 agama Abrahamik tadi hampir sama dengan ajaran Islam. Namun ada 2 jenis kiamat versi Islam. Ada yang disebut kiamat surga atau kiamat kecil, yakni kehancuran sebagian kecil dunia. Meninggalnya seseorang juga bisa disebut sebagai kiamat kecil. Kiamat kecil ini bisa juga disebut tanda-tanda kecil sebelum dimulainya tanda-tanda besar menuju kiamat kubra atau kiamat besar, atau biasa disebut sebagai kiamat sesungguhnya. Tanda-tanda kecil ini meliputi runtuhnya Baitul Maqdis, Sungai Efrat mengeluarkan bukit emas, pembangunan gedung pencakar langit yang merajalela, termasuk memegah-megahkan masjid. Banyak pembaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Agama digunakan untuk kepentingan pribadi. Jazirah Arab kembali dipenuhi pohon-pohon dan sungai-sungai. Maraknya perjudian, seks bebas, dan pembunuhan massal. Meningkatnya korupsi dan kelahiran anak di luar pernikahan. Banyaknya kecurangan dan kezaliman yang dilakukan pemimpin. Ketergantungan akan obat dan kamar. Kiamat kecil ini sebagian telah terjadi dan menjadi peringatan kepada manusia untuk bertaubat. Karena jika kiamat besar terjadi, maka pintu taubat telah ditutup. Kiamat besar ini dimulai ketika matahari terbit dari barat, lalu mengikut tanda-tanda selanjutnya.
yakni munculnya Dajjal, makhluk pembawa fitnah terbesar. Isa alaihi salam dan Imam Mahdi juga akan muncul dan akan membunuh Dajjal. Setelah itu, Ya'juj dan Ma'juj, bangsa penghancur yang telah lama diisolasi di balik gunung yang ada di dekat perkampungan Mongol, akan muncul. Mereka akan mati oleh pertolongan Tuhan dengan mengirimkan ulat untuk menggerogoti leher mereka. Setelah itu akan muncul monster melata dari perut bumi. Gerhana matahari akan terjadi di timur, barat, dan jazirah Arab. Dan berhembusnya angin selembut sutra dari arah Yaman, mengambil nyawa orang-orang saleh dan mengikut hilangnya Islam serta Al-Quran. Setelah itu manusia yang tersisa akan berada di masa jahiliyah kembali. Di masa ini, Ka'bah akan diruntuhkan oleh orang-orang botak bertubuh kecil dan berkaki bengkok. Hingga terjadilah bencana besar, gunung saling bertabrakan, angin menggulung, dan benda-benda di luar angkasa akan menghantam bumi. Semua hancur seketika. Setelah itu, semua dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima penghakiman terakhir. Eskatologi dalam agama non-samawi sedikit berbeda. Hindu salah satunya yang beranggapan bahwa zaman terus berulang. Penghakiman kekal terhadap jiwa tak ada, yang ada hanyalah siklus kehidupan atau yang mereka sebut kalpa, yakni satuan waktu yang sangat panjang. Jadi gini perhitungannya, ada yang disebut yuga, 4 zaman yang terjadi di bumi. Pertama, Satya Yuga, yang durasi waktunya 1.728.000 tahun. Zaman ini disebut masa keemasan, di mana hampir tak ada kejahatan. Manusia masih menjunjung tinggi keluhuran, kebajikan, dan kejujuran. Lalu masuk Treta Yuga dengan jangka waktu 1.296.000 tahun, disebut zaman kerohanian, di mana manusia sifat-sifat kerohanian sudah nampak jelas. Agama menjadi landasan hidup, tapi masa ini manusia mulai berbuat kejahatan, dan orang pandai dan berwawasan luas serta ahli filsafat akan dihormati. Setelah itu, masuk Dua Para Yuga dengan jangka waktu 864.000 tahun, disebut dengan zaman rasional. Di masa ini kejahatan dan kelicikan mulai nampak. Orang-orang menganggap bahwa melaksanakan ritual agama sudah cukup dan mereka akan dihormati. Nah, masa terakhir adalah Kali Yuga dengan jangka waktu 432.000 tahun, disebut zaman kehancuran, di mana kejahatan, kelicikan, kepalsuan, dan tindak kekerasan makin bertambah. Di masa ini, uanglah yang paling berkuasa. Wanita dianggap sebagai pemuas nafsu, siswa melawan guru, dan banyak yang mencari nafkah dengan tidak jujur. Jadi, total ada 4.320.000 tahun dalam siklus Yuga. Periode dari Satya Yuga berakhir di Kali Yuga yang disebut Mahayuga. Setelah satu Mahayuga selesai, maka akan kembali mengulang siklus yang sama. Dari Satya Yuga berakhir ke Kali Yuga. Setelah 71 kali Mahayuga berulang, maka tercapailah satu siklus yang disebut Manwantara. Manwantara akan berulang 14 kali untuk mencapai siklus satu kalpa, di mana setiap periode satu kalpa selesai, alam semesta akan dihancurkan. Dalam Hindu, zaman sekarang adalah Manwantara ke-7. Masih ada 7 lagi sebelum alam semesta ini dihancurkan. Begitu pula dengan Buddha, beranggapan bahwa kehancuran bumi bukanlah akhir dari alam semesta dan kehidupannya. Kehancuran bumi adalah bagian dari siklus keberadaan bumi itu sendiri. Artinya, sebelum dan sesudah bumi hancur, telah ada dan akan ada bumi-bumi lainnya dengan kondisi yang berbeda. Untuk menuju kehancuran tersebut, waktunya sangat lama. Perhitungan waktunya sendiri menggunakan satuan waktu dengan nama yang sama, yakni kalpa atau kappa. Namun bagi Buddha, segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan unsur sifatnya tidak kekal. Begitupun bumi, suatu saat akan mengalami pelapukan dan hancur. Kehancuran ini akan diawali dengan tanda-tanda seperti musim kemarau panjang akan datang, di mana hujan tidak turun lagi. Berselang lama akan muncul 2 matahari. Lalu berselang lama lagi akan muncul matahari ketiga, begitu seterusnya hingga muncul matahari ke-7. Disitulah bumi akan musnah. Nah, meski tiap versi berbeda-beda namun bisa didapatkan satu kesamaannya, yakni fase menuju kehancuran total ditandai dengan kemerosotan perilaku, spiritual, dan kemasyarakatan. Menuju fase pembersihan,
permulaan kembali, atau penghakiman. Apa yang bisa dipetik? Mempercayai kiamat oleh penganutnya bisa jadi akan membantu kita berpikir ulang tentang kebajikan bersama.